Soal controlling itu Tuhan bisa tempatkan orang-orang kita, entah itu kalau buat saya pribadi, Tuhan bisa atur istri saya, bisa atur anak-anak saya, dan bisa juga atur tim inti saya. Ya jujur, maksimal, kerjanya benar-benar serius gitu. Ya itu Tuhan, kalau buat saya itu Tuhan gitu. Sehingga saya tidak usah kerja seperti orang dunia, karena memang Tuhan udah lengkapin dengan tim-tim yang baik itu sampai ke fungsi-fungsi kontrolnya gitu. Nah, yang terakhir kalau dari sisi manajer kan actuating, berarti bagaimana kita kerja gitu, pengaturan dalam aktivitas sehari-hari di operasional. Ya Tuhan pasti tempatkan orang yang mau kerja keras, orang yang kerja cerdas gitu. Jadi bukan cuman kerja keras saja, tapi Tuhan juga tempatkan orang yang kerja cerdas gitu. Jadi akhirnya timbul ada integritas gitu. Jadi ya memang semua ya organizing mungkin. Jadi akhirnya sourcing orangnya mudah. Yang namanya controlling berarti Tuhan kirim orang-orang yang punya loyalty. Nah, untuk actuating Tuhan kirim orang yang punya integritas. Jadi memang Tuhan udah lengkapin semua. Nah, berikutnya cara kerja baru lebih memilih dan memilah macam kerja. Jadi kita sekarang dengan cara kerja baru nggak bisa asal kerja, yang penting ada kesusahan duniawi sudah, tidak bisa gitu. Kita malah berbalik sekarang, apa ya yang kita mau kerjakan supaya kita kerja sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, baru kita kerjakan. Setelah kita ketemu, oh ini bisnisnya ini atau kerjanya ini, nah baru kita bawa ke dalam Tuhan kan. Tuhan apa ini yang Tuhan mau? Jadi kuncinya bukan, wah yang ini gajinya gede nih, berarti sebagai pekerja pindah aja. Wah ini usahanya gede, dagang apapun juga, yang penting hasilnya gede, halal nggak halal kita kerjain, atau salah nggak salah, tidak sesuai dengan firman kita kerjain. Kayaknya dengan cara kerja baru kita sudah bukan itu gitu, bukan mengendaki macam kerjaan atau usaha semacam itu gitu. Cara kerja baru berjalannya selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Jadi setiap kita mengambil langkah dalam cara kerja baru itu, tiap hari itu jadi kayak orang bawel gitu, orang bawel yang harus terus ngomong dengan Tuhan setiap saat. Sampai satu saat saya pernah ditanya sama ayah gitu, waktu ayah belum meninggal, dia tanya, apakah Tuhan nggak ribet gitu, apakah Tuhan nggak rese kalau terus-terusan kita tanya Tuhan terus gitu. Nah ayah kan belum ngerti, belum mengenal Tuhan gitu, belum mengerti tentang Tuhan. Saya jelasin, Tuhan itu kan beda dengan siapapun juga. Tuhan itu cuma satu-satunya di jagat raya ini, di dunia dan akhirat. Yang maha hadir itu Tuhan gitu. Maksudnya maha hadir apa? Ayah nanya. Maha hadir itu ya Tuhan itu bisa serentak ada dimanapun juga dalam satu saat gitu. Jadi waktu Tuhan ada di dalam saya, Tuhan juga ada di dalam ayah dalam waktu yang bersamaan loh. Tapi juga Tuhan akan ada di si Lala yang ada di Australia gitu. Ya pada saat itu juga. Bisa juga ada di si Alvin, bisa juga ada di istri, dan bisa di semua manusia gitu, di semua orang gitu. Itu bedanya Tuhan itu maha hadir ya seperti itu. Beda dengan manusia, setan pun tidak maha hadir. Tidak bisa gitu, yang namanya jin segala macam nggak bisa maha hadir. Jadi yang cuma satu-satu yang bisa maha hadir itu cuma Tuhan saja gitu di dunia ini nih. Nah ini yang akhirnya membuat ayah jadi mulai mengerti bahwa oh iya ya, berarti kalau gitu, kalau saya tiap saat melibatkan Tuhan dalam 24 jam itu tidak mengganggu Tuhan, ya otomatis enggak lah. Tuhan juga suka kali kalau kita jalan berdua di mobil tidak ada obrolan, juga lama-lama kita jenuh gitu ya. Tuhan sama gitu, kalau kita cuma dengan roh Tuhan ada di dalam kita tidak ajak ngobrol, ya bagaimana roh Tuhannya gitu, nggak punya rasa apa dialog bareng-bareng dengan yang
kitanya gitu sebagai manusia gitu. Cara kerja baru sama dengan mempraktekkan firman gitu. Jadi cara kerja baru itu seolah-olah bukan sasarannya kesusahan duniawi, tapi bagaimana kita melakukan firman, kita mempraktekkan firman-firman ya. Nah, karena apa? Karena setiap saat kita akan bergumul dengan firman. Jadi firman bilang kanan, kita lakukan kanan. Kalau firman bilang kiri, kita lakukan kiri. Kalau Tuhan bilang berhenti, kita juga lakukan berhenti gitu. Kalau firman bilang lanjut, kita juga lanjut gitu. Itu akan seperti itu. Jadi otomatis kehidupan kita itu antara dunia sekuler kita gitu, kita hidup di sekuler dengan firman nggak ada bedanya. Bahkan saya duga sekarang seharusnya kita yang bukan rohaniawan gitu, kita yang hidup di sekuler harusnya mulai sadar bahwa kita juga alatnya Tuhan, tidak beda dengan rohaniawan. Ya bagaimana untuk memberitakan kebenaran Tuhan sampai kemana-mana gitu. Nah, tujuan Tuhan kan bagaimana memberitakan kebenaran itu kan supaya orang hidup benar. Dengan orang hidup benar berarti orang akan diselamatkan. Dengan orang diselamatkan berarti orang akan ketemu Tuhan di surga. Itu sasaran Tuhan kan seperti itu gitu. Jadi beda sekali dengan sasaran manusia yang beda dengan Tuhan. Ya Tuhan pengennya seperti itu. Jadi setelah kita hidup dibenarkan dan diberkati, itu harusnya bukan untuk kita loh, ya untuk Tuhan. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk bagaimana kita mengamalkan berkat duniawi yang kita sudah dapat dan berkat-berkat rohani yang kita dapat, kita amalkan lagi ke teman-teman dan keluarga yang lain. Itu tujuan Tuhan itu gitu. Toh kalau bicara parameter duniawi di sini, Tuhan nggak hitung kok. Tuhan nggak pernah lihat duniawi. Tuhan hitung kan dari sisi nanti kalau di akhirat, itu bukan di sini. Nah, Tuhan khawatir banget kan kalau sampai waktu masuk akhirat ada dua kan, ada surga dan neraka. Kita tidak masuk ke surga, masuk ke neraka. Tuhannya sedih gitu. Tuhannya ngerasa bagaimana ini kok dia udah kepengen banget kita masuk ke surga, kok malah jadi berbalik ke neraka karena melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan tidak melakukan hidup sesuai apa yang firman perintah dan peraturkan gitu. Dan kalaupun orang ngerti, sudah mengerti bahwa harus melakukan hidup sesuai perintah dan peraturan, tapi tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena tidak hidupkan roh Tuhan di dalam masing-masing orang tersebut. Jadi firman Tuhan itu harus berjalan serendeng dengan roh Tuhan gitu, supaya apa yang Tuhan perintahkan dan peraturkan mampu gitu, mampu kita kerjakan, kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai roh Tuhan tidak dihidupkan, akhirnya cuman firman doang lah. Berarti itu yang disebut teologi kan itu cuman ilmu agama aja terus dipelajari. Tuhan kan bukan di ilmu agama, Tuhan kan ada di surga gitu. Kita nggak bisa, kita bisa kejebak kalau cuman bicara mencari pendalaman firman doang gitu loh, pendalaman kitab suci toh gitu. Itu salah. Nah sebaliknya juga sama, kalau kita cuman bagaimana menghidupkan roh Tuhan terus-terusan tanpa ada dasar firman, nah ini akhirnya jadi ngeroh. Jadi si orang ini ngeroh itu maksudnya jadi mistik, akhirnya timbulnya mistik. Nah ini jadi kacau lagi nih, berarti orang yang ngeroh, yang mistik ini tidak punya dasar firman. Nggak ada beda sama dukun atau sama suhu-suhu atau siapapun juga gitu, ngawur lagi gitu. Jadi memang kita hidup harus dua-duanya gitu, harus ada firmannya kita kencang, dan yang namanya roh Tuhannya juga harus kita hidupkan banter gitu. Jadi dua-duanya harus jalan semua sehingga nanti kita bisa hidup sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Itu sama. Jadi saya ingat sekali lagi, kita yang di dunia sekuler jangan cuma tunggu rohaniawan aja gitu. Kita yang harus juga maju ke depan untuk menjadi alat Tuhan di luar si rohaniawan tadi gitu. Rohaniawan kita jadikan sebagai guru, umumnya ya guru teologi mungkin gitu, bagaimana caranya mengajar soal firman Tuhan itu. Tapi setelah itu kan bergantung dari kita pribadi masing-masing gitu. Roh kita dan roh Tuhan akan kontak untuk itu. Cara kerja baru sasarannya sudah tadi saya katakan bukan hanya untuk hasil duniawi saja gitu, tetapi juga cara kerja baru itu sekaligus meningkatkan level iman kita gitu. Bagaimana kita
diproses lewat cara kerja baru kita itu untuk menuju ke level-level atau ke tingkat-tingkat iman yang lebih apa? Ya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya lebih dekat dengan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki gitu. Nah, itu sasaran kita hidup. Cara kerja baru itu ya itu sekarang udah bukan kalau sebelum 2003 kan sasaran hidup kerja lamanya kan ya kita pengen sukses duniawi gitu. Orang dunia mikir begitu semua. Dan saya juga tadi ingatkan jangan sampai orang yang mengaku bukan orang dunia sudah orang yang percaya Tuhan tapi kelakuannya seperti orang dunia gitu. Karena tidak mikirkan bahwa ujungnya percaya Tuhan dan kenal Tuhan dan takut Tuhan itu adalah ujungnya bukan untuk di dunia, sebenarnya untuk akhirat di surga gitu. Mungkin pagi ini saya sharingkan seperti ini teman-teman. Mungkin saya tekankan di sini bahwa yang namanya cara hidup, cara kerja baru atau cara hidup baru itu ya semua harus di-cross dengan firman dan roh Tuhan gitu. Tanpa ada firman dan roh Tuhan rasanya tidak mungkin kita akan dapatkan keselamatan yang Tuhan inginkan gitu. Berkat yang dari Tuhan adalah pangkal dari keselamatan. Itu kan judul di firmannya seperti itu. Berkat yang dari Tuhan adalah pangkal keselamatan. Nah, ini yang dimaksud seperti ini. Oke teman-teman, mungkin pagi ini cukup begini. Nanti kalau Tuhan kehendaki coba kita bikin vlog-vlog yang baru yang barangkali saya tergerak atau mungkin teman-teman tergerak. Nanti kita coba kontak melalui medsos aja. Oke teman-teman, see you. Bye bye.